Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan membaca kitab Al-Wajid fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Masuk di pembahasan baru, yaitu ma yukrahu fi'luhu fis shalah. Apa-apa yang dibenci, dimakruhkan untuk dilakukan di dalam salat. Makruh itu perkara yang dilarang oleh agama namun tidak sampai haram. Ma naha anhu syari' la ala wajhil ilzam. Perkara yang dilarang oleh agama namun tidak harus ditinggalkan. Tapi kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan tidak berdosa. Itu yang disebut dengan makruh. Ini suaranya jelas tak Pak? Jelas? Enggak dengung? Taib. Al-awwal, yang pertama, al-abathu, melakukan gerakan sia-sia fi thawb, pada pakaian, au bil badan, atau pada badan, li ghairil hajati, tanpa hajat. Bahkan bisa membatalkan sholat kalau dia terus-terusan berturut-turut ya, dan sering serta tidak ada udzur, tidak ada hajat, bisa batal sholatnya. Tapi di sini jika tidak terus-terusan namun gerak, tidak berturut-turut namun gerak yang tidak ada hajat, melakukan hal gerakan yang abas itu sia-sia. Dasarnya dari Mu'aikib, bahwa Nabi SAW bersabda fir rajul, tentang orang yang yusawwit turaba, yang meratakan tanah. Ini kayaknya sudah ya. Baik, yang belum nomor berapa? Oh, 6. Yang ke-10 jemaah ya, kaffus sya'ri wa thawb. Kaffus sya'ri wa thawb, artinya menyingkirkan atau menahan, menyingkirkan rambut dan pakaian. Dasarnya dari Ibnu Abbas, dari Nabi, bahwa beliau bersabda, umirtu an asjuda, aku diperintah oleh Allah untuk sujud ala sab'atin, di atas 7 anggota badan. Apa yang 7 ini jemaah? Yang pertama dahi dan juga hidung. Lalu 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung jari-jari kaki. Jadi 7. Lalu kata Nabi, la akuffu sya'ran wala thawban. Dan saya dilarang, ya, dilarang untuk menahan rambut. Jadi rambut biarkan, walaupun rambut nanti kena, ya, di dahi, kena ke tempat sujud, tidak masalah. La akuffu sya'ran wala thawban, tidak pula pakaian. Pakaian maksudnya yang nempel, ya, yang nempel, atau kain misalnya yang menutupi lutut. Nah, itu juga tidak perlu dibuka kalau kita sudah pakai sarung dan semisal. Ini hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kan banyak orang sujud begini jemaah, rambutnya yang apalagi panjang, sujud dia tahan begini rambutnya. Jadi sujud sambil nahan rambut begini, tidak boleh. Nah, kemudian yang ke-11,
Ini menurut pendapat penulis bahwa di antara yang makruh adalah taqdimu ar-rukbataini, mendahulukan kedua lutut ya qabla al-yadaini, mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika hendak sujud. Ini padahal perkara khilafiyah. Namun penulis merojihkan pendapat atau hadis Abu Hurairah di mana Nabi di situ bersabda, "Idza sajada ahadukum falayabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbataini." Apabila seseorang kalian mau sujud, maka janganlah seperti turunnya unta, namun hendaklah meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim, hadis ini terbalik katanya. Justru kalau meletakkan tangan dulu itu seperti unta. Jadi sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Qayyim, termasuk para ulama Saudi Arabia, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, itu justru berpendapat lutut terlebih dahulu. Dari beberapa sisi pendalilan. Yang pertama, hadis ini yang dijadikan dasar tangan terlebih dahulu itu justru terbalik sebenarnya. Kalau tangan dulu ya seperti unta sebenarnya. Justru harus lutut dulu. Yang kedua, urutan itu kan sesuai yang terdekat ke bumi. Yang terdekat ke bumi tangan atau lutut? Lutut dulu. Sehingga kalau tertib lutut dulu. Jadi ini perselisihan para ulama dalam masalah ini, dan ini termasuk khilaf yang mu'tabar, yang kita harus toleran, tidak saling menyalahkan, namun penuntut ilmu harus memilih pendapat yang rajih, yang kuat. Ya. Kalau para ulama murid-murid Syekh Albani, termasuk penulis ini di antara ini ulama murid-muridnya Syekh Albani rahimahullah, sebagaimana ditetapkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, maka tangan terlebih dahulu merujukkan hadis Abu Hurairah. Adapun hadis yang satunya yang lutut dulu itu adalah hadis Wa'il bin Hujr. Ya. Idza sajada ahadukum, apabila salah seorang kalian sujud, maka falyadha rukbatayhi qabla yadayhi, maka hendaklah letakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Jadi tidak bertentangan. Kesimpulannya apa jemaah? Kalau kita mau memilih hadis mana yang kuat. Kalau tidak, boleh amalkan dua-duanya. Kalau memang dua-duanya sahih. Ya. Baik, yang ke-12, mengangkat merenggangkan kedua tangan dalam sujud. Maksud merenggangkan itu berjemaah, yakni merenggangkan dari lambung. Ya. Merenggangkan kedua tangan dalam sujud. Atau maksud merenggangkan di sini yakni inbisat itu menghamparkan, seperti menghamparkannya, jadi begini. Nah, jadi kalau ini lantai, tangan kita harus diangkat seperti ini, jangan dihamparkan seperti ini. Itu yang dimaksud dengan bastul yadaini. Arti bastul yadaini ini menghamparkan kedua lengan bis sujud ketika sujud. Jadi yang benar diangkat begini. Nah, diangkat begini, jangan dihamparkan. Kata Nabi, i'tadilu fis sujud, bersikap luruslah dalam sujud. Wala yabsut ahadukum dhira'ihi, jangan kalian menghamparkan lengannya, kedua lengannya, in bisatul qalbi, seperti anjing menghamparkan yakni lengannya. Nah, ini yang dimaksud dengan bastul yadain. Bukan merenggangkan. Kalau merenggangkan itu justru sunnah, merenggangkan tangan dari lambung. Ya. Jadi tidak boleh rapat seperti ini dan tidak boleh dihamparkan.
Yang ke-13, as-salatu bihadratit ta'am aw wa huwa yutafi'ul akhbathain. Di antara salat hukumnya makruh adalah ketika salat bihadratit ta'am, dengan makanan dihidangkan sementara syaratnya dia lapar dan makanan terhidang. Maka itu salat terlebih dahulu para jemaah. Ini demi menjaga hak Allah supaya salat kita khusyuk. Kalau sebagian orang dengan akalnya mereka mengatakan kalau mendahulukan makan dari salat ini adalah sebagai bentuk katanya mendahulukan perut, tidak menghormati Allah katanya gitu. Nah, itu keliru. Justru perintah Nabi SAW, ya, perintah Nabi untuk kita mendahulukan apa? Makan. Namun apabila syaratnya terpenuhi para jemaah. Syaratnya dua. Ya. Syarat yang pertama, kita memang betul-betul lapar. Kalau kita tidak lapar ya jangan, nggak boleh. Harus sholat yang dipentingkan. Ya. Jadi syaratnya harus kitanya lapar. Syarat yang kedua, walaupun lapar harus makanan terhidang. Makanannya terhidang. Kalau kita lapar tapi makanan tidak atau belum terhidang, ya nggak boleh nunggu makan makanan matang. Tidak boleh. Tapi harus sholat terlebih dahulu. Jadi syaratnya dua. Satu, makanan terhidang. Yang kedua, kitanya lapar. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, tidak boleh mendahulukan makan. Ya, hukum asalnya adalah dia harus mendahulukan sholat. Harus sholat pada waktunya. Karena para jamaah sekalian, ada riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa beliau itu mendahulukan makan padahal sudah dikumandangkan iqamah. Dan Ibnu Umar mendahulukan makan. Dia tidak sholat sampai ketinggalan sholat berjamaah. Karena Abdullah bin Umar mempraktekkan hadis Nabi, idza wudi'a asyau ahadikum, apabila makan malam salah seorang kalian dihidangkan, wa uqimatis shalah, lalu sholat ditegakkan iqamah, maka kata Nabi, fabda'u, ini perintah dari Nabi, fabda'u bil asya, maka dahulukan makan malam. Lalu dalam hadis ini kata Nabi, wala ya'jal hatta yafrugha minhu, dan jangan terburu-buru makannya sampai selesai. Kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bantahan kepada sebagian ulama yang mengatakan bolehnya makan itu sekedar 1-2 suap saja katanya. Dan itu di kalangan para ulama madhab Syafi'iyah. Namun dibantah oleh Imam Nawawi sendiri. Ya. Karena dalam hadisnya di sini Nabi mengatakan dan jangan terburu-buru, jangan keburu-buru. Nah, kata Imam Nawawi, hadis ini bantahan kepada sebagian ulama yang mengatakan makannya itu adalah an ya'kula luqaimatin, hanya beberapa suap saja atau 1 suap 2 suap, yuksiru biha suratal ju, sekedar untuk menghilangkan lapar saja. Jadi jangan sampai dihabiskan. Nah, Imam Nawawi membantah. Waradda dzalika Nawawi, Imam Nawawi membantah. Kata Imam Nawawi, sabda Nabi wala ya'jalna, jangan keburu-buru, hatta yafruga minhu, sampai selesai makannya. Kata Imam Nawawi, dalilun, ini dalil ala annahu ya'kulu hajatahu minal akli bikamalihi. Ini dalil atas ulama yang makan, ya, yang mengatakan 1-2 suap saja, tapi justru harusnya dia makan sesuai dengan yang dia butuhkan dengan sempurna. Wa hadha huwa as-shawab. Ini yang benar kata Nawawi. Wa amma ma ta'awalahu ba'du ashabina ala annahu ya'kul luqaman yuksiru biha shiddatal ju'. Adapun apa yang ditafsirkan oleh sebagian ulama kami madhab Syafi'iyah
bahwa makannya hanya satu suap saja untuk sekedar menghilangkan rasa lapar saja, maka kata Imam Nawawi falaisa bisahih, maka itu tidak benar. Wa hadzal hadis sharihun fi ibtalihi, dan hadis ini jelas membatalkan pendapat tersebut. Ya. Taib, lalu jemaah, apakah pertanyaannya sekarang, kalau makan terhidang, sholat dikumandangkan iqamah, apakah wajib ya nih kita makan? Karena hadis kan mengatakan, kata Nabi, fabda'u bil asya. Ini kan perintah, fi'il amr, menunjukkan hukum asalnya wajib. Apakah perintah Nabi ini, fabda'u bil asya, dahulukanlah makan malam, apakah perintah ini menunjukkan wajib atau menunjukkan mustahab saja? Tidak sampai wajib tapi sunnah, tapi anjuran saja. Maka jawabannya para jemaah adalah prakteknya Abdullah bin Umar. Ya. Prakteknya Abdullah bin Umar bahwa beliau mendahulukan makan secara mutlak. Namun sebagian ulama mengatakan perintah ini berkaitan dengan kalau hati ini kepengen, hati ini lapar, yakni jiwa ini lapar, ya ta'alluq an-nafsi wa tashawwuf fiha ila ta'am. Jadi kalau memang lapar, kalau tidak ya tidak wajib kita harus makan, tapi kita dahulukan sholat. Baik. Kemudian ada berikut. Di antara hal yang dimakruhkan yang ke-14, kita baca hadisnya tadi, la salata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat, yakni tidak boleh salat dengan makanan terhidang sehingga kita tidak khusyuk, maka makan terlebih dahulu, dan tidak ada salat ketika dia menahan dua buang hajat dan buang air kecil, air besar. Ini hukumnya haram apa makruh? Makruh jemaah. Kalau maksa dia sholat padahal pengen BAB, atau maksa selesai sholat padahal pengen buang air kecil, atau maksa sholat padahal lapar padahal, dan makanan sudah matang tinggal makan, dia paksakan sholat, maka jatuh dia kepada perkara dibenci oleh agama. Walaupun sholatnya sah, tapi dibenci. Ke-14, musabaqatu al-imam, mendahului imam. Ya. Musabaqatul imam. Makmum dalam mengikuti imam itu ada 4 macam, jemaah. Yang pertama, yang mendahului imam. Ini hukumnya haram, termasuk hal yang dimakruhkan dalam salat. Yang kedua, jemaah, bareng dengan imam. Bareng imam takbir, barengan takbirnya dengan makmum. Makmum barengan dengan imam. Yang ketiga, para jemaah, ketinggalan jauh. Imam sudah sujud, dia masih mau ruku. Imam bangkit, dia sujud. Imam salam, dia baru bangkit dari sujud. Imam wiridan, dia baru salam. Ini tidak boleh. Ini banyak kasus biasanya kalau orang makmum itu berdoa, lama dia doa, imam bangkit dari sujud, makmum masih doa. Karena kan ada hadis, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksiru du'a. Sedekat-dekat Allah dengan hamba ketika hamba sedang sujud, maka perbanyak doa. Dia doa, makmum ini doa, namun menjadikan terlambat dia mengikuti imam. Ini haram, tidak boleh. Karena mengikuti imam hukumnya wajib, sementara doa dalam sujud hukumnya sunnah. Kalau dia pentingkan yang sunnah, ketinggalan yang wajib, ini namanya mencari uceng,
kilangan delek. Bu bener apa ora, aku wong Sunda ya. Mencari uceng kehilangan delek, mencari sesuatu yang besar kehilangan yang seperti orang yang sibuk tahajud namun sholat subuh jam 7. Ini podo. Ya. Sholat tahajud sunnah, sholat subuh wajib. Nah, dan yang keempat, yang mengikuti. Idza kabara fakabbiru. Apabila imam takbir, selesai Allahu Akbar, kalian Allahu Akbar. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku, Allahu Akbar. Imam ruku, kita Allahu Akbar. Ini berat cuma. Lihat di sini hadisnya keras sekali. Makanya sebagian ulama ada yang berpendapat ini adalah perkara bukan makruh, tapi perkara-perkara yang haram hukumnya. Ya, cuman kalau dalam sholat ini perkara tidak harus ditebus dengan sujud sahwi, tidak. Tapi dia jatuh kepada perkara besar, mendahului imam itu. Kata Nabi, "Amma yakhsha ahadukum." Tidaklah salah seorang kalian takut idza rafa'a ra'sahu, apabila dia mengangkat kepalanya dari ruku atau dari sujud, qabla al-imam, sebelum imam, an yaj'alallahu ra'sahu, Allah jadikan kepalanya ra's himarin, kepala keledai. Atau yaj'alallahu suratahu surata himar, atau Allah jadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Ini ada kisah nyata dahulu ulama hadis jemaah. Ulama hadis ini kalau menyampaikan hadis selalu pakai hijab. Murid-muridnya datang, ulama hadis ini tidak menampakkan wajahnya, pakai hijab, kayak perempuan maksudnya. Pakai hijab. Lalu ada salah seorang heran ingin tahu saja. Dan kelihatan ternyata mukanya seperti keledai. Lalu akhirnya dia mengaku apa sebabnya. Dulu dia meremehkan hadis ini. Meremehkan hadis ini. Jadi hadis seolah diingkari. Masa sih? Wong cuman ngangkat kepala sebelum imam aja loh. Kok dijadikan keledai? Tak mungkin kayaknya. Gitu jemaah. Maka hati-hati jemaah. Sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, jangan sampai menolak dengan alasan tidak masuk akal dan semisal. Itu ulama itu, bagaimana dengan orang-orang awam? Ya. Jadi ini mendahului imam berat hukumannya. Ya. Taib, ini ada berapa poin? 14 poin berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan. Sekarang ma yubahu fi'luhu fis shalah. Perkara yang dibolehkan dilakukan. Jadi ini bukan masalah bukan masalah ucapan, tapi di sini babnya tentang masalah perbuatan. Yani hal-hal yang mubah yang boleh dilakukan dalam salat. Yang pertama, al-masyu lil hajah. Berjalan, yani bergeser ya, jalan ke depan, jalan ke kanan, jalan ke kiri. Itu dibolehkan namun ketika ada hajat. Ketika ada hajat. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil bait. Pernah Rasul salat di rumah. Wal babu alaihi muglaqun. Ya. Sedangkan pintunya tertutup. Faji'tu, lalu aku datang. Ya. Lalu aku datang, kata Aisyah. Fastaftahtu. Lalu saya minta dibukakan pintu. Jadi Nabi sholat di rumah ini sholat apa cuma? Sholat sunnah tentunya. Tidak mungkin Nabi sholat wajib di rumah kecuali kalau sakit. Pernah Nabi sholat di rumah ketika sakit beliau. Adapun kalau sholat wajib tidak boleh. Sebab Nabi mengatakan Abdullu sholatil mari fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat fardu. Tidak mungkin Nabi melakukannya karena sholat fardu tidak utama di rumah.
Kata Nabi lagi dalam hadis yang lain, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian salat kalian di rumah, jangan jadikan rumah kuburan. Ya. Nah, lalu famasya, Nabi jalan, lagi salat, jalan Nabi, fafataha li, lalu Nabi membukakan pintu untukku, summa raja ila musallahu, lalu Nabi kembali lagi ke tempat salatnya. Nah, wa wasaftu annal bab fil qiblah. Wasaftu, dan saya kira annal baba fil qiblah, bahwa pintu itu arah kiblat. Sebenarnya tidak arah kiblat pun boleh, karena adanya hajat. Ya. Maka ini percuma. Termasuk contoh yang lain, kalau kita jalan ketika kita masbuk, imam salam, kita menyempurnakan sholat, berarti kita sudah tidak punya lagi sutrah saat itu. Kalau sedang berjamaah, kita tidak perlu sutrah. Karena sutrahnya imam, sutrah bagi makmum. Tapi kalau sudah selesai kita sholat berjamaah dan kita masbuk, berarti kita sholat munfarid. Maka kalau sholat munfarid harus pakai sutrah. Maka boleh. Karena hajat untuk mencari sutrah, jalan ke depan, atau ke kiri, atau ke kanan, ke samping, ke kanan, atau ke kanan. Apa hukumnya? Bagi yang berpendapat sutrah adalah wajib, maka jalan itu hukumnya wajib. Tapi bagi yang berpendapat sunnah, dan ini madhab jumhur, mayoritas ulama, hukumnya sunnah, maka sunnah berjalan. Padahal hukumnya asalnya mubah. Tapi menjadi sunnah ketika jalan mencari sutrah. Menjadi wajib jalan ketika ada bahaya. Jalan ketika ada bahaya. Contoh anak kecil mau jatuh, atau mau kesana kena strum barangkali, dia megang-megang strum listrik, maka itu bahaya. Maka kita jalan sedang sholat, dan kita kembali sholat cuma. Dan tidak usah ngomong, Aisyah tidak ngomong sama Rasul. Ya. Misalnya Aisyah tidak kayak istri antum, apa kok nggak dibuka eget, mau aku teko nggak dibuka-buka. Tidak, ya dia. Ya. Demikian. Terus yang kedua jemaah, perkara yang dibolehkan hamlu as-sabi, menggendong anak kecil. Nah, jadi ibu-ibu salat ketika anak kita, apalagi di masjid seperti ini, anak nangis nggak boleh dibiarkan, harus digendong. Ya, bahkan bisa wajib karena anak nangis itu mengganggu. Rasul ini terbiasa di zaman Nabi. Di zaman Nabi, Rasul ketika sedang mengimami sholat, lalu ada anak kecil nangis. Maka Nabi segera memperpendek, meringkas sholatnya. Kenapa? Karena Nabi merasa kasihan dengan ibunya yang merasa terganggu. Ya, karena tidak enak anaknya nangis, sehingga dipersingkat oleh Nabi SAW. Dasarnya adalah hadis Abu Qatadah, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab binti Rasulillah. Bahwasanya Rasul SAW pernah beliau salat sementara beliau hamilun. Hamil itu membawa, menggendong Umamah putri Zainab putri Rasulillah, yakni cucu Rasul SAW. Siapa bapaknya? Li Abil As ibn Rabi', Abul As bin Ar-Rabi'. Ya, Zainab ini putri Rasul yang saat itu ketika hijrah, perintah hijrah, itu Abul As bin Ar-Rabi' ini belum masuk Islam. Ya. Dan Zainab juga waktu itu dilarang hijrah, maka Zainab taat, tidak hijrah. Sampai akhirnya Abul As bin Ar-Rabi' ini ikut sampai juga perang Badar di pihak musuh saat itu dan kena tawan. 70 orang kena tawan dari pihak musuh, orang-orang musyrik. Salah satu tawanannya adalah Abul As bin Ar-Rabi'. Nah, Abul As bin Ar-Rabi' ditebus jemaah. Karena silakan yang mau nebus pakai harta. Ternyata siapa namanya? Zainab binti Rasulillah menebus pakai kalung, yang ketika sampai kalung tersebut di Madinah, Nabi tahu betul kalau ini adalah kalung putrinya, hadiah dari
istrinya Khadijah. Maka Nabi pun meneteskan air matanya, lalu kemudian suruh kembalikan. Kata Nabi, kalau kalian rela ridha, kalung ini suruh kembalikan saja kepada Zainab, kan ini kalung hadiah dari ibunya. Dan Ar-Rabi suruh dibebaskan. Tentu sahabat ridha, cuma masih ada sahabat yang protes. Ya, ridha akhirnya. Namun akhirnya Allah memberi hidayah kepada Abul As bin Ar-Rabi'. Nah, faida qama, ketika Nabi berdiri, hamalaha, di pangkunya Umamah tersebut. Namun wa idza sajada wada'aha, ketika sujud diletakkannya. Nah, begitu cara menggendong anak kecil ketika sholat. Dan pastikan anak kecil ini suci dari najis. Kalau anak kecilnya ini ada najisnya, tidak boleh, jemaah. Apa najisnya? Kalau anak belum disunat suci, tidak suci selama tidak keluar kotorannya. Jadi anak itu dihukumi suci, kotoran ada di dalam, enggak masalah. Kita aja bawa kotoran, kotoran itu dianggap najis ketika keluar. Maka kalau anak kecil kotorannya sudah keluar, ada di pampers misalnya, kotorannya keluar ada di pampers misalnya, maka tidak boleh ibu-ibu menggendong anak yang di pampersnya ada air ompolnya atau ada kotorannya. Tidak boleh. Karena berarti ibu membawa apa itu? Membawa najis. Sholat tidak boleh membawa najis. Tapi kalau anak itu belum disunat, tidak masalah. Ya, karena ada yang mengatakan kalau belum disunat itu najis katanya. Loh, siapa bilang? Najis. Selama tidak keluar kotoran maka boleh. Baik. Yang ke berapa? 3 jemaah. Perkara yang dibolehkan adalah qatlu al-aswadaini, membunuh 2 binatang yang hitam membahayakan, artinya ular dan kalajengking. Ya. Namun dikiaskan semua binatang yang membahayakan boleh dibunuh walaupun sedang sholat. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil aswadaini fi shalah. Nabi memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam di dalam sholat. Al-aqrab, yaitu kalajengking, wal hayyah, dan ular. Termasuk semua binatang yang membahayakan. Ya. Yang keempat jemaah, iltifat wal isyarah al-mufhimatu lil hajah. Menoleh atau berisyarat yang dipahami ketika ada hajat. Ya. Jadi menoleh atau berisyarat karena apa namanya? Karena ada hajat. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu kali Rasul sakit. Ya, ishtaka Rasulullah. Fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kami salat, ya. Kata Jabir, kami salat di belakang Rasul wa huwa qa'idun, sementara beliau salatnya sambil duduk. Nah, faltafata ilaina, lalu Nabi menoleh ke arah kami. Fara'ana qiyaman, lalu beliau lihat kami pada berdiri. Padahal Rasul salat sambil duduk. Maka fa'asyara ilaina, maka Nabi mengisyaratkan kepada kami untuk supaya kami duduk. Faqa'adna, maka kami pun duduk. Berarti para jemaah, kalau imamnya salat sambil duduk, maka makmum salatnya harus sambil duduk. Jelas? Jadi Nabi begitu menoleh, mungkin melihat seperti ini, Nabi kok pada berdiri sahabat-sahabat. Maka Nabi berisyarat. Bagaimana isyaratnya Nabi? Wallahu alam, tapi Nabi berisyarat. Bagaimana isyaratnya? Bisa jadi demikian. Ya. Bisa jadi Nabi begini. Sehingga para sahabat sholat sambil duduk. Lalu bagaimana para jamaah sekalian? Ini kasus kalau imam sholatnya dari sejak awal duduk. Tapi kalau imam
duduknya di tengah-tengah sholat. Imam duduknya di tengah-tengah sholat. Awalnya berdiri, semua makmum juga berdiri. Lalu di tengah-tengah sholat imam duduk karena tidak kuat. Ya jemaah. Karena tidak kuat imam duduk. Maka di posisi demikian makmum tetap berdiri. Tidak boleh duduk karena imam awalnya duduk. Awalnya berdiri. Hanya di tengah-tengah sholat imam duduk karena tidak kuat. Itulah kasus. Jadi kita simpulkan apa hukum makmum sholat ketika imam sholatnya duduk? Jawabannya diperinci. Kalau imam duduk dari awal, makmum duduk. Kalau imam awalnya berdiri di tengah-tengah, kalau imam awalnya berdiri di tengah, imam duduk, maka makmum tetap berdiri. Nah, fadhil adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sekali lagi berjamaah, kaedahnya adalah kata Nabi, innama ju'ilal imam liyu'tama bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam ruku, rukulah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam bangkit, bangkitlah kalian. Lalu wa idza shalla jalisan, kalau imam salat sambil duduk, fasallu julusan. Maka kalian pun salat sambil duduk. Ini hadis Bukhari, hadis sahih. Maka berjamaah, orang yang salatnya tidak mampu berdiri, orang yang lemah, salatnya tidak kuat berdiri, orang sakit, itu boleh jadi imam. Karena dalam kaidah man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Siapa orang yang salatnya sah berarti sah jadi imam. Siapa orang yang salatnya saat sendiri sah berarti sah dia jadi imam. Nah, hanya ulama berbeda pendapat bagaimana salatnya makmum. Maka pendapat yang pertama katanya makmum sholat duduk sebagaimana Nabi juga dalam hadis tadi. Nabi isyarat kepada sahabat untuk duduk. Pendapat yang kedua katanya makmum itu tetap sholat berdiri walaupun imam sambil duduk. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi sakit mengimami, ya, saat sholat ketika Nabi sakit sholat sambil duduk. Nabi. Lalu Abu Bakar dan para sahabat sholat di belakang Nabi sambil berdiri. Jadi ada dua riwayat. Ada riwayat Nabi perintahkan sahabat untuk apa? Duduk, gitu. Ada riwayat yang lain, Abu Bakar dan para sahabat sholat di belakang Nabi, saat itu Nabi sakit. Nabinya duduk, para sahabat berdiri. Maka mengkompromikannya tadi jemaah. Idza btada al-imamu shalah qa'idan, apabila imam mengawali salatnya dari sejak awalnya salatnya itu duduk, maka wajib 'alal ma'mumin, wajib bagi makmum an yusallu qu'udan, untuk salat duduk karena imam sejak awalnya duduk. Berdasarkan hadis yang tadi, ini cara mengkompromikan hadis. Berdasarkan hadis, idza shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imam salat sambil duduk, maka kalian salat duduk. Yani kalau imam duduk dari sejak awal. Namun idza ibtada'a bihimus shalah qa'iman. Tapi kalau imam sejak awal salatnya berdiri. Tsumma talla fi asna'iha, lalu di tengah salat imam kena penyakit atau sakit, sehingga fajalasa, sehingga imam duduk, maka atimmu khalfahu qiyaman, maka makmum sempurnakan salat tetap sambil berdiri. Ini pengamalan hadis Abu Bakar tadi yang salat di belakang Nabi, ya, pada saat Nabi sakit. Dan ini pendapat yang benar sebagai bentuk mengkompromikan antara dua dalil. Baik, yang keempat ya cuma.
Yang kelima, al-busaqu fi thawbihi. Perkara yang boleh adalah meludah di bajunya. Au ikhraju mindilihi min jaybihi, atau meludah mengeluarkan mendil, tisu atau sapu tangan dari saku bajunya, boleh. Nah, lima marra fi hadithi Jabir fin nahi anil busaqi fi jihatil qiblah. Berdasarkan telah berlalu hadis Jabir tentang larangan meludah ke arah kiblat. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, meludah pada pakaian atau mengeluarkan sapu tangan yang ada di dalam saku. Ya. Bahwa Nabi pernah, kata Nabi bahwa kalau salah seorang kalian sholat, maka berarti kalian berdiri sholat di menghadap, yakni kepada Allah. Maka jangan meludah ke hadapannya. Jangan pula ke kanan, karena di kanan para malaikat, tapi hendaklah ke kiri atau di bawah kakinya. Ya, maksudnya kalau dulu kan sholatnya pakai tanah, nggak pakai lantai, begini tanah. Jadi kalau meludah di kirinya. Ya. Bukan berarti ke kiri ke temannya diludahin. Coba. Atau ke bajunya. Ya. Taib. Demikian pula yang keenam, dibolehkan al-isyarah bi raddi salam ala man sallama alaihi. Ini saking penting yang ucap salam ya. Jadi orang yang sedang sholat pun boleh diucapkan salam. Istri antum sedang sholat misalnya, antum datang, senantiasa mengucap salam. Assalamualaikum, dibuka pintu, istri sedang sholat. Maka istri menjawab salam. Dengan apa? Isyarah, dengan tangan. Atau nanti jawabnya ketika selesai sholat. Cuman saking pentingnya loh, orang yang sedang sholat pun boleh diucapkan salam. Ya. Apalagi orang yang sedang tidak ngapa-ngapain gitu, maka lebih utama untuk diucapkan salam. Ya. Karena dia tidak lagi sibuk. Taib. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba. Nabi keluar pergi ke Quba. Yusalli fihi, salat di sana. Qala faja'atuhul ansar, lalu datang sahabat Ansar, fasallimu alaihi, mereka mengucap salam wa huwa yusalli, sementara Rasul sedang apa? Sedang salat. Kalau memang dilarang zaman Rasul akan tegur. Tapi ini karena enggak dilarang berarti boleh mengucap salam kepada orang yang sedang salat. Wa yusalli. Nah. Qala faqultu li Bilal. Lalu kata Ibnu Umar, aku tanya Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah yarudu alaihim? Bagaimana yang kau lihat saat Rasul jawab salamnya mereka, hina kanu yusallimuna alaih, saat mereka mengucap salam kepada beliau. Wa huwa yusalli, pada beliau sedang salat. Qala, kata Bilal, yaqulu hakadha. Kata Bilal, begini. Lalu wa basata kaffahu, wa basata Ja'far bin Aun kaffahu. Yani Bilal mengatakan seperti ini, yani membuka telapaknya. Jadi begini. Ya. Atau isyarat seperti ini juga bisa, membuka telapaknya. Dan demikian pula Ja'far bin Aun, atau dengan kepala boleh begini. Assalamualaikum. Boleh dengan kepala. Ya. Atau boleh dengan begini isyarat. Wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fauq. Bilal menjadikan bawah telapak tangannya mengarah ke bawah ke bumi telapaknya, dan punggung telapaknya ke atas. Jadi begini, bisa begini dan bisa begini, atau bisa begini. Ala kulli hal jamaah, isyarat ini yang penting umum caranya. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Ya. Boleh begini atau boleh begini. Nah. Terus yang boleh adalah mengucapkan kalimat tasbih bagi rijal, wa tasfik bagi wanita, lil amri yahdutsu fi shalah, apabila ada perkara yang terjadi dalam salat seperti imam salah, imam lupa, maka laki-laki mengucap subhanallah. Ucapan subhanallah itu membuat orang kaget.
supaya imam kaget, supaya imam sadar kalau ada kejadian. Misalnya imam lupa. Dan tolong diperhatikan jemaah, cara menegur imam itu. Yang pertama, kalau membuka bacaan imam yang lupa, yang pertama, jangan langsung ditegur, disampaikan dulu, karena imam belum tentu lupa bacaan, tapi bisa jadi imam narik napas. Imam cuman sekedar narik napas, menghela napas sebentar, tapi antum makmum sudah buruk sangka imam lupa. Padahal imam tidak lupa, sehingga malah mengacaukan imam. Jadi jangan langsung terburu-buru. Kalaupun lupa, biar imam tuh mikir terlebih dahulu. Biar imam mengingat terlebih dahulu. Jangan langsung ditegur, diingatkan, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengingatkan tuh harus jelas. Apa yang lupa, baca dengan lantang, dengan keras. Jangan antum memberitahu imam, antum juga bacanya apa toh imamnya tidak kedengaran itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Wabil akhirati hum yuqinun. Apa? Terus yang keempat, yang bertugas orang yang paling dekat dengan imam. Lah antum yang di belakang jangan ikut-ikutan. Biar satu orang saja, yang lain diam. Kalau sudah betul-betul diam, yang depan juga enggak hafal, antum yang di belakang tahu, enggak masalah. Itu sudah betul-betul enggak ada yang tahu. Ini kalau membuka bacaan. Adapun kalau menegur imam dengan ucapan subhanallah itu yang tegas. Jangan malah meragukan imam. Imam salah, duduk harusnya tapi dia bangkit. Dia bangkit, antum subhanallah, subhanallah. Ya antum kayak zikir subhanallah. Harusnya subhanallah, subhanallah. Jadi imam kaget, ono apa iki? Kaget imam. Atau langsung sadar. Jelas? Nah, kalau perempuan tasfik itu begini. Kalau perempuan tasfik. Bukan begini tepuk tangan kayak pramuka. Tasfik itu punggung dipukulkan ke telapak. Nah, ini tasfik namanya. Terus bagi imam nih, kalau imam lupa duduk, maka perhatikan imam kalau dibilang subhanallah dan imamnya belum sempurna, masih mau bangkit belum sempurna, maka kembali duduk. Tapi kalau sudah sempurna berdiri, sudah sempurna, itu imam jangan balik lagi duduk, sudah berdiri tidak masalah. Dan makmum jangan ngotot. Ini enggak, makmum subhanallah, imam subhanallah, imamnya memang sudah berdiri tegak. Harusnya makmum ucap subhanallah, dan kalau imam sudah berdiri tegak, makmum ngapain? Berdiri. Dan imam bagaimanapun, walaupun subhanallah 20 kali, imam tetap tegar berdiri. Imam harusnya ngomong juga, iya aku ngerti, aku ya salah. Mesisan ngono. Ini enggak, makmum ngotot subhanallah, imam ya memang betul. Ada lagi karena imam dipaksa sama makmum. Subhanallah Pak Imam, subhanallah. Akhirnya imam nggak enak, wis aku lungguh maneh. Itu salah jemaah. Ingat ya, kalau sudah sempurna jangan duduk, kalau masih belum sempurna segera duduk, tidak masalah. Cuman tetap sujud sahwi. Kalau imam meninggalkan rukun nanti bukan sekedar sujud sahwi tapi tambah 1 rakaat. Jelas jemaah? Tambah 1 rakaat. Seperti di sini nanti di poin ke-8 ya. Fathu alal al-fathu al-imam, membuka bacaan imam. Nah. Tapi nanti kita lanjut saja, ada 3 poin sekalian nanti pembatal salat jemaah. Pembatal salat. Sekalian kita bahas 3 poin sisanya. Jemaah kalau bisa tolong diingatkan. Khususnya Pak Widi atau siapa, ingatkan. Jadi kitab Al-Ustaz mengingatkan antum kitab Al-Wajiz di poin yo enak nek ngono. Yo enak soalnya aku yo akeh anu jadwalnya jadi kok lali iki jawab. Ya, jadi
Panitia tolong ingatkan. Jadi hal yang mubah dalam sholat, poin ke seberapa ini? Poin ke-7. Itu. Tauhid juga gitu. Semua ustadz begitu. Cuma kalau ada kitabnya, semua ustadz antum sampaikan, ingatkan, ustadz jadwal antum besok di poin ini sekarang. Gitu. Ya. Seperti ada panitia dari Nur Sunnah itu selalu begitu. Bahkan dia yang buat judul. Tidak masalah, cuma kalau masalah judul. Dia yang buat judul, dia yang menentukan poin yang kesekian karena dia nyatet, panitianya nyatet. Nah, coba Masjid Qalbun Salim juga gitu. Setiap ustaz dikasih tahu poinnya, poin keberapa sehingga jelas, enggak kayak tadi tuh. Hampir tadi diulang lagi sehingga antum yang rugi. Ya enggak rugi juga sih, ya cuman rugi. Masih diulang lagi. Jelas ya? Ini nanti poin keberapa? Mulai poin 7 dalam pembahasan apa ini? Ma yubahu fi'luhu fis shalah, perkara yang mubah dalam salat. Poin ke-7 mulai, ada sisa 3 poin lalu nanti masuk ke pembatal salat. Ada yang tanya? Baik, cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.